Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas besaran vektor dan skalar. Ibu mau tanya, ada yang tahu atau tidak besaran vektor itu apa? Oke, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Perlu diingat ya, vektor itu memiliki nilai dan arah. Nah, biasanya vektor itu digambarkan dengan tanda panah. Nah, contohnya di besaran vektor itu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, berat, momentum, impuls, momen gaya, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ibu mau tanya, ada yang tahu besaran skalar itu apa? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Oke, kalau tadi besaran vektor itu memiliki nilai dan arah, kalau di besaran skalar ini hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Selanjutnya ada contoh besaran skalar. Semua besaran pokok. Nah, sebelumnya kita udah pernah membahas besaran pokok. Nah, besaran pokok ini masuk ke contoh besaran skalar. Ada juga kelajuan, jarak, usaha, energi, daya, volume, potensial listrik, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mengetahui resultan vektor. Resultan itu apa sih? Resultan itu penjumlahan dua vektor atau lebih. Ingat, resultan adalah penjumlahan dua vektor atau lebih. Yang pertama akan kita bahas yaitu cara segitiga. Cara segitiga itu apa? Cara segitiga itu penjumlahan dua buah vektor dengan saling menghubungkan ekor vektor ke kepala vektor yang lainnya. Kemudian ditarik garis lurus dari ekor ke kepala vektor sehingga terbentuk bangun segitiga. Oke, kita lihat di contoh di sini, gambarkan resultan vektor A plus B. Tadi kan vektor itu digambarkan ada tanda panahnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini A ini nilainya, tanda panah ini arahnya. Oke, di sini ada gambar vektor A sama ada gambar vektor B. Di sini disuruhnya gambarkan resultan vektor A plus vektor B. Nah, berarti kita di sini nyari resultan vektor A plus vektor B. Oke, perlu kalian ingat kalau segitiga itu rumusnya itu ekor kepala ekor kepala ekor kepala ekor kepala. Yang pertama kita gambar itu adalah vektor A. Nah, di sini kita gambar dulu vektor A-nya sesuai dengan gambar di soalnya ya, sesuai gambar di soalnya ini. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu vektor A. Nah, di sini kan ada ekor, ada kepala. Nah, kalau tadi kan udah dibilangin kalau segitiga itu ekor kepala. Berarti di sini kalau udah ketemu kepala, kita lanjut lagi di ekor. Berarti ini ketemu lagi ekornya vektor B. Nah, di sini ada kepala vektor B. Kemudian ditarik garis lurus dari ekor awal sampai kepala akhir. Nah, ekor awalnya itu berarti ekor vektor A. Nah, kepala yang terakhirnya yaitu berarti kepala vektor B. Nah, ditarik garis lurus. Nah, yang garis lurus merah ini yang dinamakan resultan vektor A plus vektor B. Yang garis lurus ini resultan vektor A plus vektor B. Oke, paham ya sampai sini? Yang kedua itu ada cara poligon. Cara poligon itu apa sih? Cara poligon itu penjumlahan 3 buah vektor atau lebih dengan saling menghubungkan ekor vektor ke kepala vektor yang lainnya sehingga membentuk bangun segi banyak atau poligon. Poligon itu bangun segi banyak. Oke, di sini ada 3 buah vektor, disuruhnya gambarkan resultan vektor A plus vektor B plus vektor C. Oke, kita lihat nih hasilnya. Kita pertama gambar dulu vektor A, kemudian gambar vektor B, kemudian gambar vektor C. Cara poligon itu sama aja kayak cara segitiga. Ekor kepala, ekor kepala, ekor kepala.
Oke, di sini kalau misalnya udah ketemu kepala berarti lanjut lagi ekor vektor B. Kalau udah selesai di kepala vektor B lanjut lagi ekor vektor C. Nah, sampai sini ya. Sampai kepala vektor C. Nah, kemudian ditarik lurus nih. Ngambil garis tarik lurus dari ekor awal sampai kepala akhir. Ekor awalnya berarti ekor vektor A ini sampai ke kepala vektor C. Nah, garis lurus ini yang dinamakan dengan resultan vektor A plus vektor B plus vektor C. Nah, yang garis merah ini yang dinamakan resultan vektor A plus vektor B plus vektor C. Selanjutnya ada cara segaris dan searah. Cara segaris dan searah. Nah, di sini ada gambar anak panah ke kanan. Segaris dan searah. Berarti di sini misalnya ada vektor F1, di sini ada vektor F2. Berarti resultannya kalau pada ke kanan semua berarti segaris ya, ke kanan semua. Tinggal ditambahin aja. Resultannya berarti FR sama dengan F1 ditambah F2. Oke, kita contoh nih. Kita lihat contohnya. Di sini nilai F1 20 Newton ke kanan, nilai F2 30 Newton ke kanan. Berarti resultan vektornya berapa? Resultan vektornya berarti tinggal ditambah aja F1 ditambah F2 kan ya. Tadi rumusnya FR sama dengan F1 ditambah F2. Berarti FR, F1-nya 20, F2-nya 30. Hasilnya jadi 50 Newton. Ingat, satuannya harus dibawa. Selanjutnya, ada cara segaris tapi berlawanan arah. Nah, di sini F1 ke kanan, F2 ke kiri. Berarti di sini berlawanan arah dong ya. Nah, kalau berlawanan arah berarti resultan vektornya itu dikurang dong. Karena kita lihat F1-nya positif, F2-nya negatif. Oke, kita sepakati ya. Kalau ke kanan itu nilainya positif. Kalau ke kiri itu nilainya negatif. Kalau ke atas itu nilainya positif, kalau ke bawah itu nilainya negatif. Jadi kalau misalnya di sini F1-nya ke kanan, berarti nilainya positif. Nah, F2-nya di sini ke kiri, berarti nilainya negatif. Jadi resultan vektornya FR sama dengan F1 dikurang F2. Oke, kita lanjut ke contoh. Misalnya nih, di contoh F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 20 Newton, tapi arahnya ke kiri. Berarti F2 ini nilainya minus ya, karena arahnya ke kiri. Terus yang ditanyakan misalnya resultan vektornya berapa nih dari F1 sama F2. Rumusnya kan gini ya, kalau misalnya segaris tapi berlawanan arah itu kan rumusnya FR sama dengan F1 dikurang F2. Jadi FR sama dengan F1-nya 10, F2-nya karena ke kiri jadinya minus 20, sama dengan hasilnya 10 dikurang 20 berarti minus 10 dong ya. Minus 10 Newton. Kalau minus berarti arahnya kemana? Ke kiri. Nah, arahnya ke kiri. Selanjutnya masuk ke jajar genjang. Metode jajar genjang itu adalah penjumlahan dua buah vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama sehingga membentuk bangun jajar genjang. Nah, maksudnya titik pangkal yang sama itu ekor ke ekor. Kalau misalnya tadi di segitiga sama poligon itu ekor kepala, nah kalau di jajar genjang itu ekor ke ekor. Oke. Nah, di sini ada contohnya, gambarkan resultan vektor A plus vektor B. Nah, tanda garis ini namanya itu tanda mutlak. Oke. Di sini ada arah vektor A dan vektor B. Kita tinggal gambar. Yang pertama kita gambar adalah vektor A dulu. Vektor A nih yang kita gambar terlebih dahulu. Karena jajar genjang itu ekor ke ekor, berarti kita tarik lagi garis vektor B-nya itu dari ekornya, dari ekor vektor A. Kita tarik lurus nih, kita tarik lagi gambarnya vektor B ini. Nah, jajar genjang itu kan kayak gini nih bentuknya ya. Bentuknya kayak gini. Nah, setelah itu kita tarik
yang namanya garis lurus. Nah, kita tarik garis lurusnya dari ekor lagi sampai ujung sini. Nah, ini garis merah ini yang dinamakan resultan vektor A plus B pada jajar genjang. Nah, di sini ada rumus tetap dari resultan vektor gaya, selisih vektor, sama arah vektor. Karena kan vektor memiliki arah ya. Jadi ada juga rumus arahnya. Nah, resultan vektor gaya, rumus tetapnya itu sama dengan FR sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Nah, kalau selisih itu F1 dikurang F2 sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 F1 F2 cos theta. Ingat, resultan itu kan penjumlahan. Jadi di sininya ditambah. Nah, kalau selisih ini dikurang. Kalau selisih itu dikurang. Jadi bedanya hanya di tanda plus sama tanda minus. Oke, ini rumus tetap ya. Nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, untuk menentukan arahnya resultan vektor itu FR per sin alfa. Nah, tanda kayak gini dibacanya alfa sama dengan F1 per sin theta 1 sama dengan F2 per sin theta 2. Oke, selanjutnya ada sudut istimewa. Ini yang perlu kalian hafalin karena bukan hanya di fisika tapi ada juga di matematika. Oke, boleh dilihat sin cos tan nilainya ya. Sin 0 nilainya 0, sin 30 nilainya setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Cos ini kebalikannya dari sin ya, nilai cos ya. Nah, kalau tan 0 0, tan 30 1/3 akar 3, tan 45 1, tan 60 akar 3, tan 90 tak terhingga. Nah, tanda kayak gini dibacanya tak terhingga. Nah, di sini kita menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan sin, cos, sama tangen. Kalau sin itu dicarinya depan per miring. Kalau cos samping per miring. Kalau tan depan per samping. Bisa kalau buat diingat nih, sin demi, cos sami, tan desa. Ada juga ketentuan yang lainnya. Sin 37 derajat itu nilainya 0,6. Sin 53 derajat itu nilainya 0,8. Cos 37 derajat itu nilainya 0,8. Cos 53 derajat itu nilainya 0,6. Oke, ini yang perlu kalian ingat ya, sudut istimewa. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis vektor. Di analisis vektor ini kita lihat yang horizontal ini sumbu X, yang vertikal ini sumbu Y. Nah, di sumbu X ini ada Vx. Nah, di sumbu Y ini di sini ada vektor Vy. Nah, resultan vektornya dari ujung sini sampai ke sini. Ini garis ini yang dinamakan resultan vektor. Di sini ada membentuk sudut. Nah, kita berarti kalau kayak gini harus menggunakan rumus Pitagoras. Besaran vektor komponen Vx dan Vy. Vx itu nilainya sama dengan V cos alpha, kalau Vy sama dengan V sin alpha. Kenapa kok kayak gitu sih? Oke nih, kita cara cepat aja ya. Kalau yang berhimpitan sama sumbu X itu nilainya cos. Kalau yang berhimpitan sama sumbu Y itu nilainya sin. Oke, kenapa di sini cos? Karena dia Vx. Vx itu berhimpitan sama sumbu X. Jadi V cos alpha. Nah, kalau Vy ini jadinya V sin alpha. Nah, besar resultan vektor Vx dan Vy karena di sini membentuk 90 derajat, jadi kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu kan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, kita menggunakan di sini rumus Pitagoras karena membentuk 90 derajat.
Nah, karena vektor itu memiliki arah, jadi arah resultan vektor pada analisis vektor itu tan alfa sama dengan vektor Vy per vektor Vx. Oke. Selanjutnya nih, membentuk sudut 90 derajat. Di sini ada F1, ada F2. Nah, resultan vektornya ditarik dari pangkal sini, tarik agak nyerong. Nih yang merah ini namanya resultan vektor F. Nah, karena membentuk 90 derajat kita menggunakan Pitagoras. Jadi resultan vektor ini nilainya sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Oke, biar lebih paham, kita lanjut ke contoh. Di sini nilai F1 5 Newton, nilai F2 10 Newton. Nah, berapa sih resultan dari kedua vektor ini? Tadi kan kita udah tahu ya rumusnya, Fr sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Berarti kita masukin aja F1-nya 5 dikuadratkan ditambah 10 dikuadratkan, jadi hasilnya Fr sama dengan akar 5 kuadratkan 25, 10 kuadratkan 100 ya. Jadi 25 ditambah 100, jadi hasilnya akar 125 Newton. Ingat, satuannya harus dibawa. Sampai sini aja boleh. Tapi Bu, saya mau dihilangin akarnya. Boleh, kalau mau dihilangin akarnya, jadi kan akar 125 ini nilainya 11,18. Nah, boleh juga dihilangin akarnya. Jadi sama dengan 11,18 Newton. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di Google Classroom dan boleh juga tanya-tanya di WhatsApp. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.